Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Barakallahu fikum. Oke Ananda, pada pagi hari ini kita merupakan pertemuan kedua dari bab 7 yaitu relativitas dengan judul B. Transformasi Lorentz. Adapun tujuan kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan fenomena perubahan panjang, waktu, massa, dan energi dengan benar melalui kegiatan penugasan dan diskusi. Untuk lebih memahaminya, langkah baiknya Ananda menyimak video pembelajaran yang Ibu berikan. Selamat menyaksikan. Oke, kita lanjutkan pertemuan yang kedua, bab 7, yaitu B. Transformasi Lorentz. Itu merupakan bab relativitas. Perhatikan gambar berikut ini. Kita akan mengamati efek transformasi Lorentz. Pada gambar itu nomor 1, agak kelihatan jelas gambarnya. Dia lagi memakai sepeda. Sedangkan yang kedua itu gambar orang naik sepeda juga, tetapi sudah membayang atau sudah berbentuk berbeda. Jadi dari kedua gambar ini bisa atau timbullah sebuah pertanyaan yang ada di pikiran kita. Yang pertama, bagaimanakah keadaan gambar yang nomor 1 dengan gambar yang nomor 2? Lihat keadaannya. Tentu dari situ bisa Ananda menjawab bahwa gambar nomor 1 itu berukuran normal, sedangkan gambar yang kedua lebih pendek dibanding gambar nomor 1. Terus setelah itu akan timbul pertanyaan yang kedua, yaitu apakah yang mempengaruhi keadaan gambar tersebut berbeda? Apa yang menyebabkan dia berbeda pada gambar 1 dan gambar 2? Dari sini bisalah kita lihat bahwa semua itu dipengaruhi oleh besaran yang disebut dengan kecepatan. Yaitu gambar nomor 1 agak lambat atau di awal, sedangkan gambar yang kedua dia sudah mengayuh sepedanya dengan kecepatan maksimum sehingga dia tidak kelihatan normal lagi. Oke, berikut. Ingat transformasi Galileo pada pelajaran sebelumnya. Kita sudah mempelajari bahwa persamaannya x-aksen sama dengan X kurang VT, Y aksen sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z. Sedangkan T aksen sama dengan T. Untuk kebalikannya, X sama dengan X aksen dikurang VT. Berarti sama Y sama dengan Y aksen, Z sama Z aksen, dan T sama T aksen. Dari persamaan ini merupakan persamaan kedudukan atau posisi. Rupanya pada transformasi Lorentz hampir sejenis dengan transformasi Galileo ini. Dengan menganggap transformasi ini linier, sehingga maka transformasi Lorentz ini dikalikan dengan gamma. Ini gamma atau disebut dengan transformasi Lorentz yang disebut dengan transformasi Lorentz. Sehingga karena kita cukup mengalihkan, berarti persamaan kedudukan tadi X aksen untuk Galileo tadi yaitu X kurang VT, kalikan aja gamma untuk transformasi Lorentz, dan semuanya sama untuk kedudukan yang lainnya yaitu X sama dengan gamma kali X aksen kurang VT, dan untuk posisi Y, Z dan pada waktu yang bersamaan. Terus transformasi Lorentz ini atau gamma akan berbentuk yaitu nilainya yaitu 1 dibagi akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Sedangkan nilai gamma itu lebih besar dari 1. Setelah dimasukkan angkanya sehingga nilai gamma itu hasilnya lebih besar dari 1. Oke, keterangan dari persamaan kedudukan tadi bahwa X aksen itu jarak benda dari benda yang bergerak. Yang sedangkan T waktu, sedangkan X jarak benda dari pengamat yang diam.
Dari persamaan ini, maka bisalah kita melihatnya dengan sebuah contoh soal. Sebuah pesawat tempur melaju dengan kecepatan 0,2 C. Berarti kecepatannya atau V-nya 0,2 C. Pesawat tersebut terbang di atas padang pasir ketika T sama dengan T aksen sama dengan 0. Pesawat melewati seorang yang diam di padang pasir jika setelah 2 sekon. Berarti 2 sekon T. Sebuah benda X terlihat jarak 5 kali 10 pangkat 8 meter dari pesawat. Berarti jarak dari benda yang bergerak. Berarti itu X aksen. Berapakah jarak benda X terhadap orang yang diam? Berarti ditanya X. Nah, maka di situ bisa buat diketahui. Tadi V-nya sudah 0,2, T-nya 2, sedangkan X aksen 5 kali 10 pangkat 8. Dan ditanya adalah X, sesuai dengan soal tadi. Maka kita masukkan rumusnya. Nah, kita ambil rumusnya karena yang ditanya boleh yang ini dipakai, boleh yang sebelah ini. Maka kita masukkan angkanya dari persamaan yang telah kita dapat. Bahwa kita pindahkan, kan tadi gamanya 1 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Jadi pindah sebelah sama dengan menjadi kali. Kita masukkan angkanya, berarti 5 kali 10 pangkat 8 akar 1 kurang 0,2 C kuadrat per C kuadrat sama dengan X kurang 0,2 kali C kali 2. Berikut C kuadrat habis 0,2 dikuadratkan 0,4. Ini dia. Sedangkan sebelah sini C kita kan tinggal 1 lagi, berarti kalikan aja 3 kali 10 pangkat 8. Terus kita masukkan angkanya. 1 kurang 0,4 itu nilainya 0,96. Sedangkan 0,2 kali 3 kali 2 hasilnya 1,2, hasil 10 pangkat 8. Terus akar 0,96 itu adalah 0,98. Dan dikalikan dengan 5 hasilnya 4,9 kali 10 pangkat 8. Dan kita pindahkan X sebelah sama dengan X tetap min 1,2 ini pindah sebelah sama dengan menjadi tambah. Berarti X sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 8 ditambah 4,9 kali 10 pangkat 8. Nilainya yaitu 6,1 kali 10 pangkat 8. Transformasi Lorentz ini ada beberapa yang kita bahas. Yang pertama, transformasi Lorentz untuk kecepatan. Yang kedua, penjumlahan kecepatan relativistik. Sedangkan yang ketiga, yaitu panjang relativistik. Yang keempat, waktu relativistik. Yang kelima, paradoks kembar. Yang 4 dengan 5 itu berhubungan karena dia berhubungan dengan waktu. Lanjut. Kita masuk yang pertama yaitu transformasi Lorentz untuk kecepatan. Kecepatan dapat diperoleh dari turunan pertama fungsi posisi terhadap waktu. Sehingga mendapatlah persamaannya yaitu UX sama dengan U aksen X tambah V dibagi 1 tambah U Vx aksen per C kuadrat. Ini untuk Y-nya atau sumbu Y-nya dan ini untuk sumbu Z-nya. Di sini kita dapat transformasi kebalikannya seperti posisi juga tadi. Maka U aksen X sama dengan UX kurang V bagi 1 kurang VUX per C kuadrat. Nah, yang berbeda adalah tanda minus. Untuk sumbu posisi untuk sumbu Y dan sumbu Z juga sama. Berikut yang kedua, penjumlahan kecepatan relativistik. Nomor 1 dengan nomor 2 ini berhubungan, cuman simbolnya akan kita lebih simpelkan. Yaitu perhatikan gambar sebuah pesawat yang sedang menembakkan pelurunya. Di sini kelihatan dan ada di bawah pengamat yang diam. Pengamat yang diam ini kita simbolkan dengan A, sedangkan pesawat kita simbolkan dengan B, sedangkan pelurunya kita simbolkan dengan C. Jadi dari sini
bisa kita membuat keterangan atau rumusnya, yaitu VCA. Berarti yaitu kecepatan peluru dengan orang. Berarti pengamat melihat kecepatan peluru. Pengamat yang diam atau siapapun posisinya sebagai titik acuan melihat peluru yang bergerak. Sama dengan VCB. Berarti kecepatan pesawat terhadap peluru. Kecepatan peluru terhadap pesawat. Ditambah VBA, itu kecepatan pesawat menurut pengamat. Dibagi 1 tambah VCB kali VBA bagi C kuadrat. Berarti ini yang dipakai untuk di dalam ini adalah untuk pesawat yang sekitar pesawat. Pesawat itu sendiri dengan peluru itu sendiri. Sedangkan ini untuk orang yang melihat. Untuk menyimpelkan lagi bisa dengan rumusnya, itu V sama dengan V2 tambah V1 dibagi 1 tambah V1 kali V2 per C kuadrat. V ini maksudnya untuk pengamat atau titik acuan, V2 pesawat yang bergerak, V1 peluru yang bergerak. Nah, itu aja tandanya supaya Ananda lebih memahami untuk mencari soal-soal yang akan kita jawab. Dari situ dapat keterangan VCA tadi kecepatan benda menurut pengamat atau V. VCB kecepatan benda kedua dalam sebuah benda satu. Berarti itu pada peluru menurut yang dikeluarkan oleh pesawat. VBA itu kecepatan benda satu atau V1 untuk pesawatnya. Dan C kecepatan cahaya. Kita tahu nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Maka di situ bisa kita kerjakan sebuah contoh soal. Sebuah pesawat antariksa bergerak dengan kelajuan 0,2. Berarti ini pesawat, berarti ini C1. Relatif terhadap pengamat di bumi. Seorang astronot di dalam pesawat antariksa tersebut menembakkan partikel dengan searah dengan arah gerak pesawat dengan kecepatan 0,3 C. Berarti ini partikel atau sama dengan peluru. Berarti ini diketahuinya berarti V2. Relatif terhadap astronot. Ditanya kecepatan partikel menurut pengamat di bumi secara relativistik adalah, berarti V ditanya atau yang ada di bumi. Maka kita bisa masukkan diketahuinya V1 0,2 C, V2 0,3 C, sedangkan ditanya V. Maka kita jawab tadi rumusnya itu V sama dengan V1 tambah V2 per 1 tambah V1 kali V2 per C kuadrat. Masukkan angkanya 0,3 C tambah 0,2 C, 1 tambah 0,3 C kali 0,2 C per C kuadrat. Oke, untuk C ini, C kali C itu C kuadrat, C-nya habis. Maka tinggal ini 0,3 tambah 0,2 hasilnya 0,5 C, sedangkan 0,3 kali 0,2 hasilnya 0,06 C. C-nya habis, maka didapat V sama dengan 0,5 C dibagi 1 tambah 0,06. Berarti hasilnya menjadi 0,5 C dibagi 1,06. Nilainya V sama dengan 0,47 C. Boleh C-nya diganti 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Boleh dikalikan. Oke. Masuk yang ketiga, panjang relativistik. Dirumuskan yaitu L sama dengan L0 dikali akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat, atau L sama dengan L0 per gamma. Jadi pada sebuah benda itu jika sudah terjadi relativistik atau kecepatan yang sudah mendekati kecepatan cahaya, maka panjangnya akan berubah. Begitu juga dengan luas dan begitu juga dengan untuk volume. Jadi luas, panjang dan volume ini sama rumusnya, cuman simbolnya yang berbeda karena mereka masih dalam besaran yang masih berhubungan atau sama. Sehingga di situ dibuat kita keterangannya, L itu panjang, satuannya meter, L0 panjang sejati,
atau panjang semula, sedangkan L itu panjang relativistik setelah bergerak atau setelah melakukan kecepatan cahaya, dan V itu volume, M itu adalah luas, A adalah luas. 4. Waktu relativistik. Waktu relativitas adalah selang waktu relativistik selalu lebih lama daripada selang waktu sejati, yang disebut juga dengan dilatasi waktu atau pemuluran waktu. Ini salah tulis ya, ini bacanya dilatasi. Ini dilatasi waktu atau pemuluran waktu. Sehingga kita tahu bahwa gamma atau tetapan transformasi itu nilainya lebih besar dari 1. Akibatnya waktu relativistik selalu lebih besar. Dirumuskan, delta T sama dengan gamma delta T0, karena dikalikan transformasi sehingga waktu relativitas sangat lama. Atau kita masukkan transformasi Lorentz-nya, yaitu delta T sama dengan delta T0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Dapat keterangannya delta T selang waktu relativistik, delta T0 selang waktu sejati. Sehingga waktu T0 itu lebih kecil dibanding waktu di kecepatan cahaya. Oke, kita masuk paradoks kembar. Dia berhubungan dengan waktu. Paradoks kembar ini merupakan kejadian yang menarik dari pemuluran waktu. Ini ada sebuah gambar seorang astronot pergi dari bumi, terus setelah kembali rupanya orang di bumi lebih tua. Ini ada sebagai contoh. Waktu ini Genta sama dengan Arya, dia berumur 25 tahun. Sama-sama 25 tahun di bumi. Terus dia akan pergi ke ruang angkasa memakai baju astronot dengan menggunakan kecepatan cahaya. Setelah 35 tahun kemudian, rupanya Genta pulang dengan umur lebih kurang 35 tahun. Sedangkan Arya berumur 60 tahun. Rupanya Arya lebih tua dibanding dari Genta. Karena pemuluran waktu itu membuat si Genta lebih muda dibanding Arya. Padahal kita di bumi sudah 60, sini 35 tahun. Rupanya di ruang angkasa yang Genta tempuhi belum 35 tahun. Berarti ini ada jaraknya sekitar 25 tahun. Itulah sebagai contoh untuk paradoks kembar. Di sini bisa kita lebih jelasnya, yaitu untuk mencari umur itu dengan rumus, itu T Genta sama dengan T tambah delta T0. Untuk T Arya sama dengan T tambah delta T. Keterangannya, delta T itu selang waktu relativistik, sedangkan delta T0 selang waktu sejati atau sebenarnya. T umur kedua anak kembar saat sama-sama di bumi. Dari situ bisa kita buat contoh soal supaya lebih memahaminya. Jimmy dan Johan lahir pada saat yang sama. Ketika usianya setelah mencapai 20 tahun, berarti T-nya 20 tahun, Johan menjadi pilot pesawat angkasa untuk menjelajahi alam semesta. Pesawat tersebut bergerak dengan kecepatan 0,8 C relatif terhadap bumi. Ketika usia Jimmy mencapai 60 tahun, berarti yang di bumi Jimmy,
60 tahun, Johan baru saja mendarat di bumi. Berapakah usia Johan saat bertemu Jimmy? Berarti ditanya umur Johan yang dari luar angkasa. Bisa kita jawab, yaitu untuk kecepatan tadi diketahui 0,8 C. T Jimmy awal 20 sama dengan T Johan awal 20 tahun juga. Terus dia pergi T Jimmy akhir 60. Sedangkan selang waktu untuk Jimmy tadi yaitu 60 kurang 20 itu nilainya 40 tahun. Ini disebut juga dengan delta T. Menjadi delta T karena kita akan untuk melihat pada sisi Johan. Johan tadi 20 T awalnya, sedangkan T akhirnya tidak tahu. Karena kita akan mencari itu. Berarti selang waktunya yaitu delta T Johan sama dengan T akhir kurang 20. Ini yang ditanya, cari dulu delta T baru dapat T Johannya. Dari situ, atau disebut juga dengan delta T0. Gunanya untuk mencari dilatasi waktu pada Johan. Kita masukkan atau kita cari dilatasi waktu untuk Johan. Rumusnya adalah delta T sama dengan delta T0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Tadi delta T itu untuk Jimmy yaitu 40 tahun. Kita masukkan angkanya. Sedangkan delta T ini yang ditanya pada Johan. Dan masukkan angka untuk V tadi 0,8 C. C dikuadratkan habis. Maka 0,8 dikuadratkan 0,64. Kita pindahkan sebelah sama dengan menjadi 40 dikali tadi ini 0,64. 1 kurang 0,64 nilainya 0,36. Akar dari 0,36 itu adalah 0,6. Maka 40 kali 0,6 hasilnya yaitu 24 tahun untuk delta T Johan. Ini delta T0 nya sudah dapat. Maka kita masukkan tadi delta T Johan sama dengan T Johan akhir kurang 20. Kita masukkan angkanya. Tadi delta T Johan dapat 24 sama dengan T Johan akhir kurang 20. Maka T Johan pindahkan sebelah sama dengan menjadi tambah itu 44 tahun. Ingat, umur Jimmy tadi 60 tahun, sedangkan Johan 44 tahun. Jadi selisih mereka berdua adalah 16 tahun. Menurut fisika, inilah disebut dengan peristiwa paradok kembar. Maka jika kalian ingin lebih mudah, pergilah ke ruang angkasa selama lebih kurang 15 tahun di luar angkasa, tetapi di tempat kita belum tentu selama 16 tahun. Bisa jadi 20 atau 35 tahun. Oke, terima kasih. Oke Nanda, dengan demikian selesai kita untuk pertemuan kedua ini. Minggu depan kita akan masuk pertemuan yang ketiga, yaitu tentang C, massa, momentum, dan energi relativistik, masih dalam bab relativitas. Alangkah baiknya Ananda jika tidak paham bertanya melalui GCR atau komentar, dan jangan lupa membuat tugas serta resume yang akan Ibu suruh pada GCR-nya. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.